Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, dan Liu Susian mengerutkan kening. Aku tidak tahu seberapa tebal kulitmu, untuk bisa berbaring di depan begitu banyak orang. Oke. Siapapun yang mengerti bahwa itu semua hanya untuk pertunjukan. Dia sudah mendapat nilai A, dan dia sengaja menciptakan opini publik demi menarik perhatian. Pertunjukan? Apakah dia mewakili kerendahan hati? Tut. Liu Susian terdiam. Mengapa tidak semua orang bisa mengerti? Meskipun tidak baik untuk berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penilaian Li Munsung sangat buruk di antara orang-orang yang mengenalnya di kehidupan nyata. Ada perbedaan besar antara berada di depan kamera dan berada di belakang kamera. Dalam ungkapan populer, tembok yang tidak bisa dilewati. Liu Susian sangat membenci orang seperti ini. Jika ada dua set pertunjukan, di depan kamera dan tidak di depan kamera, itu bisa dianggap tidak tahu, tapi dia sangat suka membuat pertunjukan besar. Belum lama ini saya menelepon, berbicara tentang menjadi pemburu seperti saya, dan berteman, butuh banyak usaha hanya untuk menutup telepon. Orang ini benar-benar jahat. Bahkan sebelum dia menjadi seorang yang bangkit, dia sombong. Jadi ketika dia menjadi pemburu peringkata, seberapa tinggi egonya akan tercapai? Tidak hanya itu, ia juga berencana untuk menyiarkan secara langsung adegan di mana ia memperoleh penilaian A level melalui kamera di seluruh negeri. Dia juga cerdas dalam hal ini. Liu Susian menggelengkan kepalanya dan meminum sisa anggur di gelas. Bab 80 Portal Tingkat A. Jika saya dipecat, apakah Anda akan bertanggung jawab untuk itu? Hah? Apa artinya ini? Mengenai apa yang terjadi kemarin, Presiden telah mengeluarkan perintah. Jika identitas orang yang disadarkan tersebar, dia akan ditangkap dan dihukum apapun caranya. Apakah Presiden Goh Ganli mengatakan itu? Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya? Bagaimana saya tahu pendapat Presiden? Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, aku akan menutup telepon. Aku akan menghubungimu lain kali. Berbunyi. Telepon ditutup begitu saja. Lin Zigui, kepala asosiasi utusan yang menyimpan ponselnya, memasang ekspresi muram. Apa yang terjadi? Mendengar berita bahwa Rokie Super muncul setelah 2 tahun, sebagai ketua, saya secara pribadi menelepon. Tapi dia tidak pernah menyangka akan menerima balasan seperti itu. Jika saya dipecat, dapatkah saya mengambil tanggung jawab ini? Bukan oleh orang lain, tetapi oleh Presiden Gao Jianli yang secara pribadi menyebutkan dan memberhentikan anggota asosiasi, tidak ada guild besar yang berani menerima mereka. Bahkan mengetahui identitas orang yang terbangun, tidak ada jaminan bahwa mereka dapat berhasil direkrut. Bahkan jika tidak peduli apa artinya, orang harus ditangkap dan dihukum. Goh Ganli pasti akan melakukannya. Tetapi apakah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi bingung, mengapa dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan? Angin macam apa yang bertiup? Sebenarnya dilarang untuk mengungkapkan identitas orang yang terbangun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum asosiasi diumumkan secara resmi, Dewan Utusan hanya bisa dipaksa untuk berdiri dan menonton. Bukan hanya merasa tertekan. Lalu bagaimana Cui Zongin dan Bai Luhao tahu tentang ini? Mereka menunggu di sana kemarin pagi? Mungkinkah kemampuan pengumpulan intelijen berbeda? Apakah pengaruh Envoice Guild menjadi sangat lemah? Jika Rocky Super yang muncul kemarin memasuki divisi Hunter atau Persekutuan Harimau Putih, celah yang ada akan terus melebar. Situasinya tidak optimis, dan perintah lelucon yang tiba-tiba kali ini semakin menghalangi kemajuan utusan. Apakah lelaki tua ini memiliki permusuhan dengan saya di kehidupan sebelumnya? Ketika Bai Luhao mendirikan Persekutuan Harimau Putih setelah keluar dari Persekutuan Utusan, orang tua yang sama yang membantunya mendirikannya. Setelah itu, para utusan dikeluarkan dari posisi guild terbaik. Divisi Hunter dan Bai Hu berada jauh di depan, tetapi utusan itu masih bertahan di tempatnya. Sekarang kita telah mencapai titik ini, saatnya untuk kembali dan membantu utusan sedikit. Tiba-tiba mulai mengeluh kepada Gao Jianli. Tapi apa yang bisa dilakukan? Lin Zigui terus mencemaskan situasi guild dengan penyesalan. Misi harian telah selesai. Cheng Jinwu terus membolak-balik halaman web dengan suasana santai.
Masih ada 2 hari tersisa sebelum waktu pengukuran ulang. Pada saat yang sama, dia menyalakan komputer untuk mengumpulkan informasi tentang perdagangan item sihir. Saat menelusuri informasi pelelangan, mata Cheng Jinu melebar karena terkejut. Unit terkecil sebenarnya adalah 1 juta. Bukan hanya ini. Bahkan jika Anda hanya ingin membeli beberapa barang yang layak, harganya setidaknya harus 6 juta atau lebih. Itu benar. Bagi para pemburu, perlengkapan adalah nyawa mereka. Semakin baik peralatannya, semakin aman pemburu itu. Pemburu bukanlah kelompok berpenghasilan rendah, karena ada alat peraga yang dapat membuat perburuan lebih aman dan lebih cepat. Mengapa perlu menghemat uang? Dapat dimengerti sepenuhnya. Meski bisa dimengerti, itu tetap mengejutkan. Setelah melihat harga barang tersebut, Cheng Jinu secara bertahap menjadi gelisah. Saya masih belum punya cukup uang untuk membelinya. Meskipun saya tidak dapat menemukan item defensif dengan atribut api di pelelangan, tetapi jika saya berencana untuk membeli armor tingkat lanjut, jumlahnya terlalu sedikit. Mengira uang saya hampir terselamatkan. Dari sudut pandang orang biasa, itu sudah cukup, tetapi dari sudut pandang pemburu, itu masih jauh dari cukup. Uang di buku tabungan sekitar 10 juta. Satu-satunya cara untuk membeli alat peraga yang dibutuhkan adalah dengan menjual mutiara rakus. Setelah menjadi penjual, ekspresi Cheng Jinu berubah. Membutuhkan banyak uang untuk membeli alat peraga, yang berarti Anda dapat menjual alat peraga Anda sendiri dengan harga tinggi. Gemerincing. Saat dia menggerakkan mouse untuk mencari, daftar barang yang sedang dijual muncul di layar. Tidak peduli seberapa keras Anda mencari, Anda tidak dapat menemukan item yang dapat menggandakan kerusakan sihir. Paling-paling hanya bisa meningkatkan yang asli 20% menjadi 30%. Bahkan untuk alat peraga ini, harganya sangat tinggi. Harga alat peraga benar-benar tidak main-main. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kenaikan 20% tidaklah terlalu kecil. Hanya pemburu tingkat tinggi, tidak, top adalah satu-satunya yang dapat membeli alat peraga dengan harga tinggi. Atas dasar ini, bagaimana kalau meningkatkan kekuatan mereka sebesar 20%? Perbedaannya tidak bisa diremehkan. Pemburu tingkat tinggi juga mengetahui hal ini, sehingga mereka rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli alat peraga. Bahkan beberapa item yang baru saja ditampilkan sebagai obral telah menjadi terjual. Yang paling penting, karena item buff 20% bisa dijual dengan harga segitu. Lalu ini harus dijual dengan harga berapa? Gudong. Cheng Jinu menelan ludahnya. Belum lama ini, dia tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang akan dia keluarkan untuk memiliki properti, dan sekarang dia bahkan tidak bisa membayangkan berapa harga jual propertinya. Itu sebabnya ada rumah lelang. Saya harap lain kali saya mengeluarkan Pearl of Great, saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Cheng Jinu tersenyum puas, dan menutup jendela informasi lelang. Setelah penelitian, ada 2 cara untuk menjual item. Salah satunya adalah menjual melalui jalur formal. Yang lainnya adalah menjual barang melalui pasar gelap, yaitu pasar gelap. Tapi Cheng Jinu tidak punya cara untuk memasuki pasar gelap. Informasi yang diakses melalui internet tunduk pada batasan tertentu. Jika bisa ditemukan hanya dengan beberapa klik mouse, itu tidak akan disebut pasar gelap. Pearl of Great bukanlah sesuatu yang tidak diketahui asalnya, jadi tidak perlu memasuki pasar gelap untuk dijual. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah membawa Orb of Great ke pertukaran barang, di mana banyak orang yang bisa disebut ahli dalam industri perdagangan berkumpul, dan mereka dapat dipercayakan kepada mereka untuk menanganinya atas nama mereka. Meskipun akan ada pajak dan biaya, ini juga merupakan cara tercepat dan paling tidak mengkhawatirkan. Tapi masalahnya saya harus membeberkan cara mendapatkannya. Seorang pemburu level membawa alat peraga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bagaimana masalah ini bisa luput dari perhatian? Rumah lelang pemburu Korea adalah perusahaan terbesar yang berdagang di antara para pemburu, dan mereka pasti akan menanyakan setiap keraguan. Saat ini, sertifikat kualifikasi akan berguna. Sertifikat kualifikasi Han terbaru dengan sertifikasi S-Class tercetak di atasnya. Oleh karena itu diadakan peninjauan kedua. Itu berhasil dengan baik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.